Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifka Sulini Mufliha dengan NIM 192231051 dari kelas Gizi 5A akan mempresentasikan hasil praktikum mengenai analisis kecukupan gizi menggunakan metode SMIC Quantitative Food Frequency Questionnaire atau SQFFQ. Salah satu metode survei konsumsi pangan yang banyak digunakan yaitu SQFFQ, di mana metode ini dapat menilai frekuensi konsumsi sekaligus jumlah atau besar porsi konsumsi tersebut. Setelah itu, data yang diperoleh dapat dihitung kandungan gizinya sehingga dapat diketahui kecukupan gizi dari responden yang diteliti. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengumpulkan data, menganalisis data, menjelaskan cara penyajian data, dan menginterpretasikan data konsumsi pangan yang dihasilkan berdasarkan metode SQFFQ. Berikut adalah biodata respondennya yang terdiri dari hari atau tanggal penelitian atau survei tersebut dilakukan, nama responden atau inisialnya, institusi dari responden tersebut, jurusan, serta usia dari responden tersebut. Ini adalah hasil dari formulir SQFFQ responden tersebut. Berdasarkan list atau daftar bahan makanan dalam formulir tersebut, responden itu paling banyak mengonsumsi nasi, beras putih, dan cenderung banyak mengonsumsi makanan dan minuman manis, misalnya minuman coklat bubuk, wafer, donat, jus buah, gula pasir, madu, dan kecap, dibandingkan dengan mengonsumsi bahan pangan alami, misalnya buah segar. Setelah diperoleh data SQFFQ dari individu responden tersebut, maka dilakukan perhitungan asupan gizi dari responden tersebut dengan cara mengalikan frekuensi dengan jumlah porsi, lalu membaginya dengan jumlah hari tersebut. Kandungan gizi ini mengacu pada TKPI dan database negara lain serta konversi mentah matang untuk bahan pangan yang masih perlu diolah, misalnya dalam form ini yaitu ubi. Hasil akhirnya dianalisis kecukupan gizinya menyesuaikan dengan AKG 2019 dan EMDA. Berikut adalah analisis kecukupan zat gizi individu responden, di mana pada zat gizi makro, seluruh zat gizi makro baik energi, protein, lemak, dan karbohidrat itu ternyata asupannya itu masih kurang dari batas yang dianjurkan. Sedangkan pada asupan natrium itu cukup atau tidak melebihi batas yang dianjurkan, sedangkan pada asupan gula ini ternyata melebihi batas yang dianjurkan, yaitu sebesar 105,35%. Selain analisis secara individu, juga dilakukan analisis zat gizi secara satu kelompok. Berikut adalah perhitungan rata-rata asupan zat gizi dalam satu kelompok. Setelah itu dilakukan analisis kecukupan zat gizi dalam satu kelompok, di mana pada zat gizi makro itu asupannya itu dalam satu kelompok itu cenderung kurang, kecuali pada zat gizi karbohidrat itu cukup atau masih dalam tentang batas yang dianjurkan. Sedangkan pada asupan natrium, kelompok ini tuh asupan natriumnya cukup atau tidak melebihi batas yang dianjurkan. Sedangkan pada asupan gula, kelompok ini tuh melebihi batas yang dianjurkan, yaitu sebesar 126,30%. Selain itu juga dilakukan perbandingan kecukupan zat gizi individu dengan kelompok. Apabila dibandingkan kelompok, total seluruh asupan zat gizi individu ini berada di bawah rata-rata asupan zat gizi kelompok. Sedangkan asupan gula individu tetap melebihi batas yang dianjurkan meskipun memiliki selisih tertinggi di bawah rata-rata asupan gula kelompok. Kesimpulannya yaitu asupan gizi individu ini cenderung kurang pada seluruh zat gizi makro dan berlebih untuk asupan gula. Sedangkan pada analisis kelompok hanya cukup pada zat gizi protein saja untuk zat gizi makro, dan asupan gulanya itu juga berlebih. Asupan gizi individu ini semuanya itu berada di bawah rata-rata asupan kelompok. Saran yang dapat saya berikan yaitu dapat dilakukan penambahan variasi jenis dan kelompok pangan menyesuaikan dengan sasaran supaya hasilnya itu lebih representatif. Rentang waktu juga dapat lebih bervariasi, serta apabila dilakukan dalam survei atau penelitian di masyarakat dapat dengan mengombinasikan dengan metode lain untuk memastikan akurasi dan validitasnya. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.